Ustaz, Anda bacakan saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau Waalaikumsalam tanya, di daerah saya masih ada tradisi tahlilan sampai 7 hari setelah meninggal, 40 hari dan 100 hari menyediakan. Tapi masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz, Ya. apa hukumnya tahlilan setelah orang kematian menurut Al-Quran, hadis dan ulama-ulama? Bagaimana menurut Ustadz peringatan 7 hari, sampai 10 hari, 100 hari orang meninggal? Iya jemaah, kita masih melihat tradisi-tradisi di masyarakat yang menjadi sebuah ibadah sebenarnya, bukan tradisi. Karena mereka melakukan itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau ukhti bertanya, apakah seperti itu memang yang harus dilakukan? Sehingga ukhti ini berpikir gimana kalau aku mati nanti? Harus menyediakan uang 40 juta atau 30 juta yang akan menjadi beban buat keluarganya. Apakah memang seperti itu yang diajarkan? Sehingga kalau nggak seperti itu, engkau nggak akan diampuni dosa-dosa. Ahibati fillah. Tadi kita udah bacakan hadisnya. Cukup disolatin. 40 orang yang solatin. Atau kurang dari 40 orang, 3 soft. Asalkan tuh orang-orang bertakwa. Orang-orang yang mentauhidkan Allah SWT. Insya Allah diampuni dosa-dosa. Nggak harus seperti yang tadi disebutkan. Apalagi memang Rasul SAW ketika meninggal dunia, beliau itu hidup ditinggal mati oleh semua anak laki-laki beliau. Ditinggal mati oleh 3 putri beliau. Ruqayyah meninggal dunia, Ummu Kalthum meninggal dunia, Zainab meninggal dunia. Nabi tidak pernah mengadakan acara itu. Tidak pernah mengumpulkan para sahabat, lalu membaca doa bersama-sama, berzikir bersama-sama, lalu makan. Nggak ada. Ketika Nabi SAW meninggal dunia, apakah Abu Bakar melakukan itu? Tidak. Ketika Abu Bakar meninggal dunia, apakah Umar melakukan itu? Tidak. Ketika Umar meninggal dunia, apakah Utsman melakukan itu? Tidak. Ketika Utsman meninggal dunia, apakah Ali bin Abi Thalib melakukan itu? Tidak. Nggak ada. Terus gimana supaya diampuni? Betapa mudahnya sunnah Rasul SAW. Biaya yang perlu itu adalah biaya untuk pemakaman. Ya, kalau harus beli tanah, harus beli kafan, ya, itu biaya yang dikeluarkan. Adapun mensolatin tanpa biaya, kita bicara ikhlas lillahi ta'ala. Setelah pemakaman apa yang dilakukan? Selesai, nggak ada apa-apa. Kayak gitu, Ustaz. Ya seperti itu Nabi SAW. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwasanya orang yang meninggal dunia yang tidak ditahlili umpamanya dikatakan seperti bangkai. Apakah benar engkau mengatakan itu? Benar engkau mengatakan itu? Bagaimana Rasul SAW ketika meninggal dunia? Seperti bangkai. Bagaimana tatkala Umar meninggal dunia, Abu Bakar meninggal dunia? Tanpa acara itu semua, dan kau tahu, nggak ada acara itu. Lalu dikatakan bangkai. Maka cobalah kita melihat Islam ini agama yang indah. Sunnah Nabi SAW itu ketika engkau meninggal dunia, engkau dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan, selesai. Terus Ustaz, masa nggak ada acara macam-macam? Ya terus berdoa keluarganya. Tetangganya berdoa. Tetangganya Ustaz, bikin makanan buat yang meninggal dunia. Iya, buat keluarga yang meninggal dunia. Kirim makanan buat mereka, ya. Kita takziah mendoakan mereka. Seperti itu. Ini afwan, ini yang anak. Apa hukumnya tahlilan? Ya, sebetulnya beberapa persoalan ini pernah kita bahas. Ada tahlil, ada tahlilan. Kita kembalikan dulu kepada hukum yang ada. Bagaimana kemudian seseorang ketika dihadapkan pada situasi-situasi seperti ini. Baik, teman-teman sekalian, ini terkait dengan kematian. Saya keluarkan dulu hukum kematian dalam Al-Quran. Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 185. Kemudian Quran surah ke-67 Al-Mulk ayat kedua.
Kemudian selanjutnya Quran surah ke-3 Al-Imran dikembalikan ke ayat 169 sampai 171. Itu sampai kenikmatan alam kuburnya. Kemudian hadis Nabi-nya kita ambil yang lebih mudah saja, yang paling sahih. Kita temukan di Al-Bukhari di kitab Al-Adabul Mufrad. Ya, Al-Adabul Mufrad. Bukan yang di Sahih Al-Bukhari ya, tapi yang di Al-Adabul Mufrad. Ya. Anda temukan di nomor hadis ke-47, posisi paling kanan sebelah atas. Baik. Ya, kita mulai. Pertama, apa yang Anda sampaikan terkait dengan kematian dan itu niscaya setiap orang yang bernyawa pasti akan kembali kepada Allah. Quran surah ketiga ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ingat ya, setiap orang yang bernyawa, nafas yang punya nafas pasti akan kedatangan maut. Maut. Jadi kalau belum meninggal namanya mayit. Kalau belum meninggal. Pelan-pelan. Namanya mayit. Sampai persoalan tadi. Mayitun. Ya. Jadi kalau ada tasydidnya begini, ini artinya yang akan meninggal. Meninggalnya belum, akan meninggal. Baik. Antum akan meninggal? Baik. Jadi jangan tersinggung kalau disebut mayit. Oke? Assalamualaikum Pak. Alhamdulillah. Bapak mayit ya? Iya. Sama dengan Anda gitu kan? Baik. Jadi akan meninggal, akan meninggal. Nah, kalau sudah meninggal, maka tasydidnya hilang. Tasdidnya hilang, jadi bulatan. Jadi mayit. Jelas? Nah, jadi kalau mayit tidak pakai tasdid, artinya sudah meninggal, wafat. Ya. Kalau ada yang menegur Anda, kemudian misalnya tasdidnya hilang, Bapak mayit ya. Nah, itu berarti persoalan. Balikin aja, Anda sehat gitu kan? Tasdidnya hilang. Apa yang mengambil tasdid ini? Yang mengambil tasdid ini, ya, nafasnya diambil kemudian kembali pada Allah, disebut dengan maut namanya. Maut. Di Masya Allah, Quran itu bahasa tingkat tinggi ya. Kalau Anda belajar ilmu bahasa ketemu kalimat-kalimat ini. Asalnya mayit, kemudian ya meninggal, wafat menjadi mayit. Yang maut yaitu dengan ditugaskan oleh Allah mencabut ini disebut dengan malakul maut. Quran surah 32 ayat ke-11. Kapan malaikat maut datang? Malakul maut. Kapan datangnya? Baik, Allahu a'lam. Ingat, tidak usah mengarang. Pelajaran mengarang hanya ada dalam bahasa Indonesia. Di sini tidak boleh. Kembalikan. Kapan dia datang? Quran surah ke-67 Al-Mulk ayat kedua. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal maut wal haya. Pertama Allah berikan isyarat dulu, bukan waktunya kapan datang, tapi isyaratnya dulu. Perhatikan kalimatnya. Dialah Allah yang menciptakan maut, kematian, wal haya, dan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini kembali kepada pertanyaan tadi terkait dengan konsep tahlilannya. Perhatikan, dialah Allah yang menciptakan kematian, maut, dan kehidupan. Fokus. Coba normalnya, lihat ayat ini, normalnya ya, seseorang itu hidup dulu baru meninggal atau meninggal dulu baru hidup? Meninggal dulu baru. Masya Allah, antum kemarin meninggal, sekarang hidup. Siapa sebetulnya antum? Ya. Baik, normalnya pasti hidup dulu baru meninggal. Tapi kenapa kemudian ayat ini seakan-akan membalik? Lihat kalimatnya, kok meninggal dulu baru kemudian hidup? Ini bacanya pakai ilmu balaghah, namanya taqdim wa ta'khir, yang diawalkan dan diakhirkan. Kalau ada kalimat ini, maka cara membacanya, lihat kalimatnya. Kenapa kemudian kehidupan diakhirkan dan pakai alif hayat panjang untuk melukiskan kesan bahwa umumnya manusia selalu ingin hidup lebih lama, ingin panjang, pengen di akhir. Hampir tidak ada manusia yang ingin meninggal cepat-cepat. Tanpa bunyi itu pun pasti. Ya, saya tanyakan, Mas mau meninggal 5 menit lagi? Hampir gak ada. Saya pernah tanyakan satu tempat, mau gak meninggal 5 menit lagi? Siap Ustaz, asal dijamin masuk surga. Tidak ada jaminan itu. Karena itulah kemudian ketika Anda merasakan berharap-harap masih lama nih wafat saya gitu kan, Allah kemudian sadarkan kita, boleh jadi maut itu bisa datang lebih cepat dari apa yang tidak Anda duga. Di malaikat maut punya waktu yang ditetapkan oleh Allah, dirahasiakan kapan waktunya. Kan ini semua
Poinnya untuk menciptakan atau untuk menghadirkan peluang beramal saleh. Apa amal saleh terkait dengan kematian ini dan proses kematian yang dimaksudkan? Ya, satu, bagi seseorang yang akan meninggal dunia dalam keadaan dia sudah tidak sadarkan diri. Ya, misal sudah kelihatan secara medis dan sebagainya. Ya. Dalam kondisi apa disebut oleh kita? Sakaratul maut. Ya. Sakarat itu asalnya dari kata sakarat, sesuatu yang kondisi tidak sadar, sehingga kalimat-kalimat yang diucapkan sudah tidak nyambung. Orang mabuk pun disebut dengan sakar. Sakran. Orang mabuk keluar kalimat yang tidak menyenangkan, tindakan-tindakan yang tidak bagus, disebut sakran. Tapi untuk membedakan antara sakar menjelang kematian dengan bukan, ditambah maut di ujungnya, sakaratul maut. Maaf, kalau sudah ada orang-orang seperti ini, secara medis sudah mengkhawatirkan misalnya, kemudian dia sudah mulai meracau, itu tandanya amal soleh bagi orang di sekitarnya sudah harus disegerakan. Apa kalimat amal solehnya? Disebut dengan tahlil namanya. Maka ditalkinkan, dibimbing lisannya untuk mengucapkan kalimat tahlil. Tahlil itu singkatan. Ingat, an-nya belum muncul ya. Bukan tahlilan tapi tahlil. Tahlil. Ditahlilkan. Tahlilkan. Tahlil ini singkatan dari kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Baik. Jadi di Arab itu ada kalimat-kalimat yang bisa disingkat seperti pernah saya sampaikan. Misal kalau ada tahmid berarti alhamdulillah, kadang disingkat dengan hamdalah. Tasbih subhanallah, kan? Basmalah bismillahirrahmanirrahim. Tahlil la ilaha illallah. Takbir Allahu akbar. Jadi pas kalau disebutkan kalimat takbir, ya, takbir, takbir. Tidak. Takbir Allahu akbar. Tahlil la ilaha illallah. Orang-orang yang sudah dalam keadaan sakaratul maut, maka amal soleh pertama yang dilakukan, dampingi, jangan tinggalkan. Jangan tinggalkan. Hadir di sampingnya, bimbing dia. Talqinkan, bimbing dengan lisan. Laqqana yulaqqinu talqinan. Ucapkan, ikuti. Jangan bosan, bisikan lagi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Gak apa-apa, karena sudah tidak sadar keadaannya tuh. Dan mohon izin ya, itu suasana tidak mudah. Karena hadis-hadis yang sampai kepada kita menyampaikan, itu suasana pekerjaan kita, aktivitas kita, dan amalan kita ditampakkan itu. Tampakkan satu. Ya. Karena itu orang-orang yang biasa baik, amalannya baik, maka tenang jiwanya, nyampai tenang. Dan panggilan pulangnya pun tenang. Quran surah 89 ayat 27 sampai dengan 30 itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Senyum, tiba-tiba meninggal. Makanya orang-orang yang banyak amal solehnya meninggalnya cepat. Kalau antum ingin cepat meninggal, banyak amal soleh. Enak tuh, nyaman, begitu pulang tak selesai. Sebaliknya orang-orang yang banyak maksiat yang ditampakkan maksiatnya, maka keluar kata-kata kasarnya, meracaunya, tindakannya, macam-macamnya. Saat itulah sampaikan di lisannya. Ya, talkinkan di lisan kita, ke telinganya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan terlalu panjang-panjang ya, jangan bacakan yang lain-lain, itu aja, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampaikan, dekatkan dengan Allah, berikan syahadat. Itu yang disebut dengan tahlil. Jelas di sini? Kemudian wafat, ada selanjutnya tutup wajahnya. Tutup wajahnya, karena ketika roh itu dicabut, nafas itu dicabut, maka mata akan mengikuti. Ya, sehingga kadang-kadang dalam keadaan terbuka, kemudian antum tutup, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, setelah itu kemudian sunnah selanjutnya, mulai dari sunnah-sunnah jenazah, siapkan. Tayyib, mulai memandikan, ya. Nanti satu saat kita akan praktek insyaallah. Baik ya. Kemudian mulai mengkafani, setelah itu menyolatkan, setelah itu apa yang dilakukan? Orang di sekitarnya mulai melakukan apa yang disebut dengan ta'ziyah. Ta'ziyah. Apa itu ta'ziyah? Dari kata azza, ya'izzu ta'ziyatan. Azza itu artinya mengangkat, meninggikan, ya, menopang, menaikkan. Taib. Allah punya sifat azza wa jalla, yang tinggi tidak akan pernah berkurang. Yang tinggi tidak akan pernah berkurang. Kalau dikaitkan dengan makhluk tidak ada kata azza ini, yang ada ta'ziyah, usaha untuk menaikkan, mengangkat. Nah, kalau ada seseorang sudah meninggal kemudian dia dimakamkan selesai seluruhnya, maka sunnah nabinya seperti pernah terjadi pada Ja'far, ya, radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi, datang ke rumahnya, lihat keluarganya, lihat apakah dia memerlukan sesuatu, lihat keadaan dapurnya, bantu mereka dan sebagainya. Jadi sunnah pertama, ketika Anda datang ke tempat orang-orang yang meninggal, takziah yang dimaksudkan bukan melayat, tapi Anda angkat kembali barangkali moral yang sedang turun itu. Ada yang menangis, Anda datang ke situ, angkat lagi. Ya, jangan bersedih saudariku. Ya, kamu merasa kehilangan, tapi sediakan amalan. Insya Allah bertemu lagi. Seakan-akan merasa hilang satu, kami datang 1000 orang di sini, menjadi bagian dari keluargamu. Itu takziah. Angkat supaya dia nggak turun. Kesabarannya terangkat, motivasinya terangkat, ajak dia, tutupi kebutuhannya. Itu sunnahnya. Itu yang disebut dengan takziah namanya.
Dan kadang-kadang awas ya, hati-hati, orang sudah kuat, tegar, tiba-tiba antum datang lagi nangis. Peluk lagi gitu kan. Orang sudah naik, kenapa antum turunkan? Itu bukan takziah namanya. Yang kena musibahnya aja sabar, tiba-tiba antum datang membuat orang turun lagi. Itu bukan takziah. Mau kemana? Mau takziah dulu. Takziah belum berangkat sudah nangis itu kan. Jadi persoalan. Ya, jadi beberapa hal di sini penting untuk disesuaikan. Jelas di sini? Baik, ini bagian yang pertama. Yang kedua, bukan hanya yang hidup yang kemudian coba kita angkat. Tapi yang meninggal pun kata Nabi, angkat lagi amalan-amalan kebaikannya supaya dia bisa mendapatkan royalti dari orang yang bisa mengerjakan setelahnya. Maka Nabi menyampaikan, lihat kalimatnya, Udhkuru mahasina mautakum. Sebutkan kebaikan-kebaikan orang yang telah meninggal itu. Jadi begitu antum misalnya takziah, datang sampaikan pada kawan-kawannya. Masya Allah si fulan, yang baik-baik aja. Rajin ke masjid, sering baca Al-Quran dan sebagainya. Mudah-mudahan wafatnya husnul khatimah. Ketika ada yang mendengar kalimat-kalimat itu, kemudian dia menyiapkan itu, dan dia melakukan hal yang sama, maka Masya Allah, pahala mengalir pada orang-orang tadi. Pahala mengalir. Kalau belum bisa melakukan itu, setidaknya doakan dia. Angkat dia dengan doa. Paling minimal kalimat istighfar. Anda ucapkan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Paling minimal kalimat Allahumma gfir lahu. Begitu Anda mengatakan, apalagi anaknya mengatakan Allahumma gfir li abi misalnya, Allah mohon ampuni dosa bapak saya, maka disebutkan oleh Nabi SAW, terangkum di Al-Bukhari tadi di kitab Al-Adabul Mufrad, ketika seorang anak mengatakan ya Allah ampuni bapak saya atau ampuni ibu saya, itu diangkat di alam kuburnya 1 derajat oleh Allah, sampai dia berkata ya Rabb mahadhi, ya Allah apa ini? Maka dijawab, kemudian ada suara mengatakan, inilah kalimat istighfar yang dimohonkan untukmu saat ini oleh anakmu. Kita bayangkan, dimohonkan untukmu saat ini oleh anakmu. Jadi itu yang diinginkan. Makanya kata Nabi cuma 2 hal yang diinginkan oleh orang meninggal dunia. Satu adalah permohonan istighfar kepada Allah, yang kedua doa-doa kebaikan. Makanya kita gabungkan di situ. Allahumma wasi' qabrahu, ya Allah luaskan kuburnya, waj'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah, jadikan kuburnya itu bagian dari taman-taman surga. Wala taj'al qabrahu hufratan min hufarin nar, dan mohon jauhkan ya Allah, jangan jadikan kuburnya sebagai miniatur neraka. Mohonkan, itu yang diinginkan. Itu yang disebut dengan takziah. Baik, konsep itu menyebar di masa Nabi, masa sahabat, sampai kemudian para ulama-ulama saleh datang ke Nusantara dan menyebarkan nilai-nilai kebaikan itu. Adakah dalam Quran dari surat Al-Fatihah sampai ke An-Nas, hai orang beriman, kalau Abdul Somad mati nanti buek 7 hari? Aduh, indah aduh. Adakah hadis Nabi dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, Muwatta Malik, Sunan Ad-Darimi, Musnad Ahmad bin Ambal? Adakah dalam hadis Nabi, hai orang beriman, kalau kalian mati nanti, kalau Abdul Somad mati, buek kenduri 7 hari? Aduh, indah aduh. Nabi, Quran, indah ado. Hadis Nabi, indah ado. Nan ado, tabi'in. Nabi, indah ado. Sahabat Nabi, indah ado. Sesudah sahabat Nabi, ado namanya tabi'in. Apa namanya? Tabi'in. Tabi'in iko ada satu orang tabi'in namanya Imam Atta. Siapa namanya? Imam Atta. Ain, ta, alif, hamzah. Atta. Fatwa Imam Atta. Kalau ada orang meninggal, inyo diuji di kuburnya 7 hari 7 malam, dianjurkan keluarganya bersedekah makanan untuk meringankan pertanyaannya. Bukan Quran, bukan hadis, bukan khabar dari sahabat, tapi salah satu athar dari tabi'in. Jadi kalau ada orang bersedekah 7 hari 7 malam, dikumpulkannya anak yatim fakir miskin, inya memakai qaul pendapat tabi'in. Ada yang tulis dalam 37 masalah populer. Yang jadi masalah, sebagian umat memberatkan, sudahlah miskin, susah melarat, mengutang bubur kacang hijau. Gara-gara masyarakat mewajibkan, dibueklah 7 hari, kalau tidak dibuek kurus karyang mereka ustaz di kubu. Akhirnya umat menjadi sulit. Yang sunnah dianjurkan adalah kalau ada orang meninggal, bukan awak datang makan ke rumahnya, awak datang membawakan makanan. Isna'u ta'aman li ali Ja'far. Ada sahabat Nabi namanya Ja'far, meninggal dunia. Ja'far meninggal, keluar hidung ado. Maka kata Nabi, buatkan makanan untuk keluarga Ja'far, fa innahu yusghiluhum, karena kematian Ja'far sudah menyibukkan keluarganya. Maka awak nan datang membawakan makanan. Jadi kalau ada orang meninggal, awak nan datang membawakan makanan, bawakan sate, bawakan ayam penyet, bawakan ayam hidui, bawakan ayam mati.
Siap?